Dameni debata nasumurung sian saluhut roha, imamang rajaya kaate-ate dohot pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus tohatai. Amin. Amanginang saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa, meneguhkan, menguatkan kita pada Minggu Kantate hari ini diambil dari 1 Kronika atau 1 Tawarikh pasal 16 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Dalam bahasa Indonesia saya bacakan seperti ini. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara Amanginang yang diberkati Tuhan, kita sebagai orang percaya atau semua umat manusia sesudah Paskah, semua umat manusia dikelompokkan menjadi dua kelompok besar. Kelompok yang pertama yang percaya dan mengalami Yesus yang bangkit. Sekali lagi ya. Jadi ada kelompok-kelompok orang yang percaya dan sudah mengalami Yesus yang bangkit. Jadi kelompok orang percaya. Dan satu kelompok lagi adalah kelompok orang-orang yang tidak percaya. Mungkin percaya ada Yesus, tapi belum mengalami Yesus yang bangkit. Jadi kelompok orang yang percaya kepada Yesus yang bangkit dan menang dan sudah mengalaminya, dan kelompok orang yang belum percaya atau yang belum mengalami Yesus yang bangkit itu. Kita sekarang akan membicarakan kalau saya, sahabat Amanginang, sekarang adalah orang-orang yang percaya, yang mengalami Yesus yang bangkit. Apa indikatornya bahwa saya benar percaya kepada Yesus, bahwa saya benar sudah mengalami artinya bertemu dengan Yesus yang bangkit itu. Jadi Yesus bagi saya bukan hanya cerita bahwa Yesus pernah mati, menderita, bangkit. Bukan hanya cerita. Saya sudah bertemu sendiri, mengalami sendiri Allah, Yesus yang bangkit itu. Apa indikatornya? Jadi saya nggak bisa ngaku-ngaku, aku sudah mengalami Yesus loh. Nggak bisa ngaku-ngaku. Apa indikatornya? Apa tanda-tanda? Apa petunjuk-petunjuk? Iya benar deh, orang ini sudah percaya. Orang inilah orang yang percaya, yang sudah mengalami, yang sudah bertemu dengan Yesus yang bangkit itu. Itulah sebenarnya yang telah dibicarakan dalam minggu-minggu sesudah Paskah. Jadi Amanginang minggu-minggu sesudah Paskah itu ada, sesudah Paskah ya,
Lalu minggu berikutnya disebut Minggu Quasimodo-Geniti. Jadi orang yang percaya, yang sudah mengalami Yesus yang bangkit itu disebut di Minggu Quasimodo-Geniti. Artinya dia menjadi orang yang lahir baru, seperti bayi yang baru lahir. Jadi setiap orang yang percaya, setiap orang yang menerima Yesus, yang mengalami Yesus yang bangkit itu, dia menjadi orang baru, manusia baru, seperti bayi yang baru lahir. Lalu berikutnya Minggu Misericordias Domini. Ya. Jadi minggu sesudah Paskah, orang yang percaya itu mengalami yang apa disebut dengan Misericordias Domini. Itu yang digambarkan pada Minggu Misericordias Domini. Artinya orang yang telah mengalami Yesus yang bangkit itu, dia adalah orang yang berada di wilayah kasih setia Tuhan. Jadi Misericordias Domini artinya bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Kalau bumi penuh kasih setia Tuhan, saya sekarang ada di bumi yang penuh kasih setia Tuhan. Dimanapun saya berada, saya sedang berada di bumi yang penuh kasih setia Tuhan. Apapun persoalanmu, apapun masalahmu, apapun keadaanmu, entah sehat, entah sakit, entah sedang ditipu orang atau sedang beruntung, amang-inang, sahabat-sahabat, saudara-saudara sekalian, tetap orang-orang yang berada di wilayah bumi yang penuh kasih setia Tuhan. Lalu berikutnya Minggu Jubilate. Jubilate itu artinya bersorak-sorak, bersukacita, bersorak-soraklah kepada Tuhan. Jadi indikator orang yang percaya itu ada Jubilate. Dia sudah lahir baru, dia ada di bumi yang penuh kasih setia Tuhan, lalu dia bisa sorak-sorai, dia bisa bersukacita, dia punya semangat, ya, semangat menjalani hidup. Jadi kalau tandanya saya sudah percaya dan mengalami Yesus yang bangkit, saya selalu punya semangat, bukan menjadi orang yang melempem, orang yang sedih-sedih, orang yang seperti putus asa, orang yang tidak punya semangat. Orang percaya itu, yang mengalami Yesus yang bangkit itu, dia selalu semangat menjalani hari-hari kehidupannya apapun yang sedang dialaminya. Lalu hari ini, ya, seperti apa sih indikator orang yang telah percaya dan mengalami Yesus yang bangkit itu? Hari ini kantate, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Jadi apa artinya? Indikator bahwa saya benar telah percaya, benar telah mengalami, benar telah bertemu dengan Yesus yang bangkit itu, saya menjadi manusia kantate, manusia yang selalu bernyanyi, ya, menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Jadi bukan orang yang menangis-menangis, yang bersedih-sedih. Kalau bahasa Batak itu mengadungi, beda dengan mengadung. Menangis, bersedih dengan bernyanyi, marede. Jadi kebanyakan orang seperti mengeluh-mengeluh, ya, mengeluh-mengeluh, hidupnya selalu mengeluh. Padahal dia orang yang mengaku percaya kepada Yesus. Orang yang percaya kepada Yesus, yang mengalami Yesus yang bangkit, dia bukan manusia, bukan pribadi yang mengeluh-mengeluh, tapi yang kantate. Amanginang, kantate itu datang dari kata kantata. Dalam gubahan musik, ya, ada gubahan musik yang disebut kantata. Jadi kantate. Kalau kantata dalam gubahan musik adalah satu komposisi musik, ya. Adalah satu komposisi musik di mana ada bagian orang menyanyi solo, bagian orang menyanyi duet, bagian orang menyanyi trio, kuartet, bagian orang menyanyi paduan suara, bagian orang menyanyi secara unisono, bagian orang diam. Jadi diam, jangan lupa loh, diam itu juga bagian dari kantata, diam itu juga bagian dari menyanyi. Diam. Jadi kalau
tadi lagu kita di Jehovah itu ada, kalau dilihat buku not baloknya ada titik, ada 000. 0 itu diam, itu bagian dari nyanyian. Ya. Jadi diam itu adalah bagian dari. Nah, jadi gubahan kantata itu gubahan musik, ada bagian macam-macam. Bukan hanya menyanyi, ada diam, ada juga deklamasi. Jadi ada bagian dideklamasikan, dikatakan, nggak ada notnya, tapi diomongkan saja, deklamasi. Itu kantata. Jadi kalau sekarang kita kantata sebagai orang yang sudah mengalami Yesus yang bangkit, bernyanyi, aku nggak tahu nyanyi. Oh, ada bagianmu karena ini kantata. Ya, ini kantata. Di bagian kantata ada bagian ngomong, ada bagian hanya diam doang, ada bagian solo, ada bagian macam-macam. Jadi setiap orang bisa ikut kantate, bisa ikut menyanyi, ya, memuji, memuliakan Tuhan. Nah, kantata ya, ada bagian kita. Jadi jangan kecil hati. Aku nggak tahu nyanyi, suaraku seperti kaleng-kaleng. Biar ember-ember suara deh. Tetap bisa kantate. Jangan kecil hati ya, jangan kecil hati. Kamu bisa ikut kantata. Jadi jangan merasa, kamu paredei mak, suaramu begak-begak. No. Kalau suaranya nggak bagus, ya diam aja. Atau deklamasi, atau ngomong doang. Ada bagian yang hanya tetapi kita semua masing-masing bisa masuk kantate, bisa masuk kantata. Apa yang dinyanyikan? Apa yang dinyanyikan ini ya? Apa yang dinyanyikan? Apakah itu solo, apakah itu paduan suara, apakah itu kuartet dan sebagainya, apakah itu hanya dideklamasikan? Apa yang dinyanyikan? Inilah yang dikatakan oleh firman hari ini. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Apa yang dinyanyikan? Kabarkanlah keselamatan yang datang daripadanya dari hari ke hari. Jadi kantate itu bukan hanya giliran kita nyanyi, kapan giliran ta? Nanti sesudah mengaku dosa, atau nanti sesudah epistel. Kemudian selesai epistel atau saya nyanyi, selesai di bagian saya. Boleh pulang di gereja sekarang ada kayak gitu ya. Jadi dia datang hanya bagian nyanyinya. Kalau sudah selesai nyanyi, ya dia pulang. Bukan seperti itu. Kantata itu nyanyikanlah kabarkan keselamatan daripada nyanyikan dari hari ke hari. Jadi every day kita kantata, kita memuji, memuliakan Tuhan. Bukan hanya giliran ya, ada giliran padu suara kita, giliran every day, dimanapun kita selalu kantata, selalu memuliakan Tuhan, mengabarkan, memproklamirkan keselamatan yang daripada Tuhan. Keselamatan yang bagaimana? Itu kebangkitan, karena kita manusia paskah kebangkitan. Jadi yang selalu kita ceritakan adalah kebangkitan Kristus. Bagaimana saya berubah setelah mengalami Yesus yang bangkit itu. Setelah bertemu dengan Yesus yang bangkit itu. Itu yang saya ceritakan, yang kita ceritakan setiap hari dalam setiap aktivitas kita. Lalu yang berikut dikatakan, ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Ceritakanlah perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Jadi ini kantata ini adalah tentang apa yang dilakukan oleh Tuhan. Kantata ini adalah tentang apa yang dilakukan oleh Yesus yang sudah bangkit dan menang itu. Kantata ini adalah cerita tentang Yesus yang bangkit dan hidup itu, dan aku sudah mengalaminya dalam hidupku sehari-hari. Ini catatan lagi ya, amang inangnya, saudara-saudara diberkati Tuhan. Sering orang menyanyi di gereja bukan tentang Yesus, tentang saya. Begitu selesai nyanyi, jangan tersinggung ya. Begitu selesai nyanyi di gereja pada suara, etabu redenami. Jadi tentang dia, bukan tentang Tuhan itu. Sering kita cerita bukan tentang Tuhan, cerita tentang etabu redenami nakin. Mau duduk taburu, las marohat tamuda. Mau duduk sudah bu, bisa cemberut.
Jadi ini bukan tentang kita. Kantata bukan tentang orang-orang yang kantata, tapi kantata itu adalah tentang menceritakan, ya, mengabarkan keselamatan yang dilakukan oleh Tuhan, menceritakan kemuliaan, menceritakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Itu yang dilakukan oleh orang-orang yang mengalami Yesus yang bangkit dan menang. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita sekarang ada di kantata. Apapun bagian Amang, atau hanya nggak bisa suara kita pas-pasan, atau tadi suara kita malah bikin telinga orang sakit, nggak usah kecil hati, karena kita nggak harus nyanyi. Yang penting bisa menceritakan, bisa mengabarkan keselamatan yang dari Tuhan, menceritakan kemuliaannya, menceritakan perbuatan-perbuatan ajaibnya. Itu bisa dengan nyanyian, itu bisa dengan kata-kata, dan yang paling penting bukan hanya nyanyian kata-kata, melalui tindakan-tindakan kita. Perbuatan sehari-hari itu jauh lebih hebat, lebih bergema daripada hanya sekedar nyanyian. Jadi ada pepatah berkata seperti ini, perbuatan lebih keras, lebih kuat, lebih bergema daripada kata-kata. Jadi action talk louder than actionnya lebih kencang suaranya daripada suaranya. Biar kita teriak yang lebih kencang, lebih bisa ditangkap, lebih bisa didengar, lebih bisa mengena ke hati setiap orang adalah action kita, perbuatan-perbuatan kita. Perbuatan-perbuatan apa? Perbuatan-perbuatan orang-orang yang telah mengalami Yesus yang bangkit dan menang itu. Jadi tugas kita sebagai orang-orang yang mengalami Yesus, jadi ini kelompok orang-orang yang telah mengalami Yesus yang bangkit itu ya. Jadi saya berharap semua kita ini adalah orang-orang bukan hanya tahu Yesus bangkit dari antara orang mati dan bisa menang, tapi kita semua, amang inang, saudara-saudara, adik-adik, kakak-kakak, abang-abang, opung-opung, tulang naboru, hahanggi semuanya, kita semua bukan hanya tahu bahwa Yesus sudah bangkit dan menang, tapi kita semua adalah orang-orang yang sudah mengalami, sudah bertemu sendiri dengan Yesus yang bangkit dan menang itu. Di mana kita bertemu? Ya, di dalam firman-Nya, dalam Alkitab ya. Kita bisa bertemu dia, nggak selalu kita bisa bertemu secara fisik lagi dengan dia. Tapi ada orang yang bertemu secara fisik dengan Yesus ya, yang bangkit itu loh. Ada kesaksian-kesaksian dia bisa bertemu dengan Yesus yang bangkit. Tapi meski kita juga nggak perlu kecil hati, aku kok nggak pernah ya bertemu dengan seperti itu. Yesus selalu datang kepada kita every day, every moment melalui firman-Nya. Yang penting sediakan waktumu untuk membaca, mendengar, merenungkan, melakukan firman Tuhan. Di situ kita akan mengalami, wow, wonderful. Aku bertemu, aku mengalami Yesus yang bangkit dan menang itu. Amanginang, saudara-saudara diberkati Tuhan, kantata, nyanyikan, ceritakan, kabarkanlah perbuatan-perbuatan besar Tuhan. Di mana? Bukan yang hanya diceritakan orang, yang saya alami. Jadi yang perlu paling penting kita ceritakan bukan apa yang dialami orang, meskipun itu nggak salah. Apa yang saya alami dengan Yesus yang bangkit itu yang harus saya ceritakan. Bagaimana bagaimana saya diubah menjadi seperti lahir baru. Karena saya bertemu, saya mengalami sendiri Yesus yang bangkit dan menang itu. Kalau begitu, Amanginang tahu tugas kita sekarang adalah kantata. Menceritakan keselamatan yang telah aku terima, yang telah kita terima, menceritakan kemuliaan dan perbuatan ajaib
yang dilakukan Tuhan dalam hidup kita, untuk manusia, untuk seluruh dunia, dan kita diberkati oleh Tuhan. Salam kantata, Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu yang luar biasa telah menyapa, meneguhkan dan menguatkan kami. Biarlah firman itu ditorehkan dalam hati sanubari kami. Ajar kami Tuhan, agar dengan mendengarkan firman-Mu hari ini, kami bukan hanya sekedar mendengar, tapi kami sungguh-sungguh bertemu dengan Engkau, Yesus yang bangkit, yang menang, yang hidup selama-lamanya, yang selalu ada, menolong, menopang, dan menguatkan kami. Dan bimbing, tuntun, ajar kami Tuhan, agar masing-masing kami yang mendengar firman ini menjadi manusia-manusia kantata, manusia yang kantate, yang memuji memuliakan Engkau, baik melalui nyanyian kami, melalui perkataan kami, terutama melalui perbuatan-perbuatan baik kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Amin.